wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Ya, masih dari Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim. Nah, para kanca Tanjung Enim Radio makin kesini makin asik nih ngobrol sama pemuda-pemuda. Itu yang asiknya ya. Kalau ngobrol anak-anak muda tuh semuanya wah luar biasa lagi berbernya untuk organisasi ya. Kalau tadi kita ngobrol nih sama Ahsan tentang HKTI dan progres gimana untuk di kabupaten sendiri. Nah saya dengar ada event nih. Kenapa si Romi sama Bagir nih sampai hadir ke sini ya. Karena kalau nggak salah mereka ada event besok ya. Besok. Boleh event apa nih Rom yang mau disampaikan? Boleh. Mic-nya agak diturunkan sedikit. Dia memang agak-agak manjalita tuh, nah, naik turun gitu ya. Kayak baju zaman sekarang kan naik turun gitu. Boleh nih event apa nih untuk besok kegiatannya? Jadi sebelumnya terima kasih Mbak. Ya. Ini Mbak Penny yang sangat cantik. Aduh makasih. Ya kalau ganteng mah aku laki-laki ya. Iya. Ya sebelumnya izin juga untuk ketua, semoga didengar. Ketua Hidmi Sumsel. Jadi besok itu ada seminar dan temu petani Mbak. Oh seminar dan temu petani. Iya, di Kabupaten Muara ini. Di mana diadain? Di Balai Agung. Oh Balai Agung. Itu wacananya apa? Ya, temanya Apa hanya sehat gitu? Iya. Jadi temanya besok itu penguatan kapasitas SDM perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi besok itu kita bahas kelapa sawit, Mbak. Oh kelapa sawit, iya. Oh berarti tani menyeluruh ya? Iya, Mbak. Kita yang yang awam-awam sih taunya tani pasti tanam sayur, padi gitu ya, biji-biji kopi gitu yang taunya. Ternyata ini bahasanya tentang karet. Kelapa sawit. Sorry, kelapa sawit ya. Iya, takut biasa ingat kebun di Uluan sana. Iya, anak belajar lah maksudnya tuh ya dengan Romi. Ya boleh terus Rom, sama siapa aja sih yang datang besok dari rekan-rekan dari pusat sendiri? Dari provinsi ya, sorry. Iya, dari provinsi. Jadi besok itu ada narasumbernya Mbak, ada 4 narasumber. Wow, cukup banyak ya. Ada dari Kadip Program Pelayanan BPDPKS. Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit. Kelapa sawit ya. Selanjutnya dari analisis PSP Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya dari Wakil Ketua HKTI Sumatera Selatan, Pak Zain Ismet. Pak Zen sama siang Pak Zen, iya. Ya, selanjutnya ada Ketua Pembangunan Usaha Tani dan Budidaya Apkasindo. Oh, Apkasindo, iya. Asosiasi Pekerja Kelapa Sawit Indonesia. Bukan main nih narasumbernya para kancen ya. Narasumbernya orang-orang TOPBGT. Iya dan TOPBGT masih keluar ya bahasa itu ya zaman sekarang ya. Udah terlihat sekali usia saya yang sangat ya seperti itu. Oke, kalau tadi banyak sekali narasumber yang berkompeten nih kalau saya bilang di sini kan. Bukan main-main nih kalau udah sampai provinsi yang datang ke sini, berjumpa dengan petani di sini. Tujuan dari event ini apa? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kapasitas SDM petani terkait perkebunan kelapa sawit. Iya, karena kelapa sawit harus memang ada ininya ya. Iya, Mbak. Bagaimana cara pengelolaannya? Mungkin kan semakin ke sini kita semakin berubah teknik ataupun juga pembibitan, semakin banyak yang pupuk yang karya-karya inovasi anak muda, betul nggak sih? Iya, benar. Iya, yang tahunya hanya dari pupuk yang biasa, pupuk kompos, mungkin gitu kan ya. Yang dari bakar hanya ini itu. Sekarang mah sudah semakin kesini semakin banyak ya. Dan bagaimana juga SDM itu perlu ditingkatkan. Karena minim sekali untuk terutama untuk di kita ya. Perlu pengembangan sekali yang taunya ya. Oh, Monatan hanya seperti itu dan seperti itu. Nah, ini event keberapakah ini, Rom? Ini event yang ketiga. Yang ketiga, Ya, event kalau sebelumnya? dari organisasi. Oh dari organisasi sebelumnya? Sebelumnya ada Udah juga, kemana aja? Kegiatan membuka posko mandiri pangan. Di mana? Itu di Desa Ibul, Kabupaten OI, Mbak.
Oh iya. Iya. Oh sampai ke sana ya, cukup jauh. Terus Ya, terus yang satunya pemberian beasiswa. Itu untuk anak petani. oh ada. Ada, Mbak. Itu tahun 2021 kemarin. Nah, buat kamu anak-anak petani, itu buat anak-anak petani kan? Iya, Mbak. Nah, berarti untuk komunitas ini sendiri, HKTI ini bukan hanya bergerak tentang bagaimana manajemennya, bagaimana mengeksplor hasil buminya si petani itu harus di mana, kemana. Tetapi saya tertarik sekali bahwasannya selain untuk pengembangan petani-petani Indonesia, tetapi ada juga beasiswa ya. Iya, Mbak. Wah luar biasa nih, tepuk tangan dulu dong buat HKTI. Prok. Wah 5.000 yang tepuk tangan di sana ya. Luar biasa. Jadi buat kalian sama seperti Asan bilang, jangan pernah malu bilang anak petani. Lu bisa makan mah dari petani ya. Iya. Kuliah dari petani, kalau bapak lo nggak ambil getah karet ya. Lo petik sawit, emang metiknya kayak metik buah anggur gitu dengan cantik manja digunting, enggak kan? Iya, beasiswa lumayan lah. Udah berapa beasiswa diberikan? Ada berapa siswa kemarin? Kemarin tuh ada sekitar 50 anak petani. Wow, saya pikir di luar ekspektasi saya pikir hanya 10 beasiswa dong. Tahu kan ya, beasiswa yang mungkin hanya untuk orang-orang tertentu, ternyata ini 50 untuk satu daerah atau masing-masing daerah? Sesumsel. Iya, Mbak. Oh gitu, jadi menyeluruh ya, tidak hanya di satu titik poin di daerah A, enggak aja ya. Wah luar biasa nih, apresiasi buat pimpinan pusat ya yang pastinya ya. Pusat, provinsi dan juga di kabupaten yang sudah bekerja sama. Walaupun pusat tanpa ada kalian di Sumsel nggak bisa bergerak. Stuck hanya di provinsi aja. Tapi nggak ada yang di kabupaten, stuck batas itu. Nggak ada yang ngerjain di kabupaten. Begitupun juga dan yang terakhir ada di kecamatan. Ya. Betul sekali, wah luar biasa sekali. Nih ini seminar ini berkelanjutan tidak sih? Berkelanjutan. Berkelanjutan. Jadi setelah seminar ini adalah bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun HITMI yang 1 tahun, Mbak. Wah luar biasa, tepuk tangan. Itu kapan tuh ulang tahunnya? Bulan November. Bulan November, wah luar biasa sih ya. Berarti makin kesini makin banyak event-event. Boleh dong aku mau dengar suaranya Bagir. Gantiin dong, aku mau dengar suaranya Bagir nih. Nih tadi bilang ada event yang namanya, ini kan berarti ada, ini daerah ketiga ya? Iya daerah ketiga. Daerah ketiga. Nah daerah selanjutnya apa, ada lagi yang dituju? Ya kemungkinan kami bakalan ngadain lagi roadshow HUT HITMI ke Oku Timur. Oh, ke Oku Timur. Iya, bersiap-siap Oku Timur. Ya, tahan dulu suara merdunya. Enggak, saya mau ada tanya, ada lagu yang kira-kira buat kalian semangat gak ketika kalian perjalanan dari daerah ke daerah berikutnya? Oh ya, biasanya kami kalau dari perjalanan daerah ke daerah itu dengerin lagunya Silent Seven, Mbak. Waduh, sama dong Aduh, Silamania ya. satu circle ya. Satu circle nih. Boleh nih untuk kakak-kakak cantik yang berada di sana, kita tantikan lagunya Sila on Seven. Jadi buat kamu, Kak Bagir tenang, kita nikmatin dulu lagu-lagu dari Sila on Seven. Nanti kita akan kembali lagi, kita bahas event-event apa yang akan dilaksanakan pada saat HUT nantinya. Oke, baiklah para kaca, stay tune di Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio.
Ya, Feni kembali hadir nih, masih bersama Feni, Asan, Romi, dan Bagir ya. Ini merupakan anak-anak muda yang berprestasi sekali, yang merupakan para pemuda tani Indonesia. Yang biasanya konotasinya kalau petani Indonesia udah deh sama bapak-bapak gitu kan, sama ibu-ibu. Kalau bahasa kita Tanjung nih, bapak-bapak ngibung-ngibung ya dah ya. Yang tahunya berkebun, pakai kain sarung, pakai topi camping ya. Nah kali ini mereka nih para petani-petani milenial ya, betul sekali sih, milenial. Kenapa saya bilang seperti itu? Mereka mungkin anak-anak muda tidak mampu untuk mencangkul ya, karena memang mereka di tempat selalu materi-materi yang diterima ya, di kuliahnya maupun organisasinya. Nah tugas mereka ini adalah membantu para petani yang susah untuk mengeksplor hasil mereka kemana. Terus bagaimana produksi tani mereka yang bagus dengan kualitas sawit. Seperti tadi ya, si Romi ya, besok adalah event kalian melaksanakan tentang bahasan tentang sawit, kelapa sawit ya. Kelapa sawit itu bisa dibikin sirup, oh bukan lah ya, nggak bisa ya, jangan gorengnya. Saya pikir udah bisa dibikin sirup gitu lah. Enggak ya, iya. Bagaimana nanti kualitasnya yang bagus memang untuk menghasilkan minyak dengan usia-usia tertentu. Karena kan kebanyakan mungkin otodidak yang mereka pelajarin kan, tidak melihat progres kemajuan teknologi yang sudah ada. Nah kita kembali ke HITMI sebelum ke HUT ya, HUT RI lagi masih suasana Agustus bawaannya ya gitu ya. Iya, untuk HITMI sendiri tadi kalian untuk menjadi, karena kan bukan bagian dari anak-anak fakultas tani, pertanian. Nah, kenapa kok kalian bisa berada di sini? Bagaimana kalian dari yang anaknya anak UIN ya dengan Fakultas Pendidikan Agama Islam akhirnya tahu nih komunitas ini, dari mana kalian tahu, terus bagaimana sehingga kalian bisa berdiri di sini, apalagi Romi sudah menjabat sebagai sekretaris provinsi pusat ya, sekretaris, dan juga si Ahsan sebagai ketua HKTI. Boleh dijelasin sedikit ke adik-adik di rumah, siapa tahu kan mereka tertarik nih, karena kita live streaming, jadi semua anak-anak tuh di manapun berada, anak muda pasti dengar dong. Boleh dijelasin sama si Romi. Boleh. Jadi Mbak, jadi para kancing, HITMI ini lembaga insan tani. Insan tani. Ya, yang mana insan tani ini bukan hanya petani di dalamnya, akan tetapi ada pengusaha, aktivis pertanian, dan mahasiswa pertanian yang tergabung di dalam HITMI. HITMI sendiri kepanjangan Himpunan Tani Milenial. Jadi anak-anak milenial, para pemuda, jadi seperti itu Mbak. Jadi di HITMI sendiri mempunyai anggota itu di setiap kabupaten. Setiap kabupaten Ya, berarti ya. sudah ada yang ekspor. Ini panili. Panili? Iya Mbak. Terus juga di Banyuasin itu ada juga jagung, beras. Di Muara Enim sendiri itu ada petani kopi. Ya kopi kalau dari Kabupaten Muara Enim ya. Jadi HITMI ini skalanya regional, cuman ada di Sumatera Selatan Mbak. Oh seperti itu, hanya ada di Sumatera Selatan. Dengan pemuda tani tadi ada yang dari pusat. Oh dari pusat, Ya, kalau kalian memang terkhusus dari Sumatera Sumsel, Selatan aja, iya Mbak. Sumatera Selatan aja ya. Iya. Yang memberikan beasiswa tadi dari Dari HITMI Sumsel. HITMI Sumsel, oh gitu. Terus untuk, nah kalian belum tanya nih, kenapa bisa tergabung dalam